Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nurul Afifah dengan NIM 2018-320186. Di sini saya akan memenuhi tugas pertama video presentasi mata kuliah akuntansi Islam tentang akuntansi suku. Di slide berikutnya itu ada daftar pembahasan akuntansi suku. Yang pertama ada pengertian suku, jenis suku, dan akuntansi sukunya. Selanjutnya itu ada pengertian suku. Menurut Fatwa DSN mendefinisikan obligasi syariah itu sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten harus membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau fee atau margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Suku juga diterbitkan oleh suatu entitas sebagai alternatif pemenuh kebutuhan dana dan sebaliknya, dari yang memiliki dana, suku dapat digunakan sebagai salah satu alternatif investasi. Jenis suku itu yang diterbitkan dapat berupa suku mudharabah, ijarah, wakalah, dan lainnya. Atas transaksi suku berlaku ketentuan syariah yang sesuai dengan akad yang digunakan. Obligasi syariah itu bukan surat utang melainkan surat investasi atau bukti kepemilikan atas suatu aset berwujud atau hak manfaatnya yang menjadikannya underlying asetnya. Oleh karena itu, akadnya itu bukan utang piutang melainkan akad investasi dan dananya itu disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau mengembangkan usaha baru yang berbeda dari usaha lama. Selanjutnya, dalam menerbitkan obligasi syariah, emiten itu dapat menggunakan berbagai akad sesuai dengan syariahnya. Oleh sebab itu, dasar syariah yang digunakan dalam obligasi syariah tidak dapat lepas dari dasar syariah untuk masing-masing jenis akadnya. Selanjutnya itu ada jenis suku. Di Indonesia, jenis suku yang paling banyak digunakan hingga saat ini itu adalah obligasi mudharabah, ijarah, dan wakalah. Struktur mudharabah itu lebih luas untuk pengelolaan dananya yang lebih besar dan jangka waktunya itu panjang, jadi tidak memerlukan jaminan lain. Sedangkan untuk ijarah itu pengelolaannya itu lebih sederhana. Pemegang suku berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sehingga besarannya itu tergantung pada kinerja pendapatannya dibagi hasilkan. Sedangkan untuk pemegang suku berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, wakalah atau ijarah, pendapatannya itu berupa fee atau margin yang jumlahnya itu tetap dan sudah ditentukan di awal akadnya. Ada informasi sesuai dengan data suku yang diterbitkan oleh OJK hingga Mei 2019 diketahui bahwa terdapat 128 suku yang sudah diterbitkan dan belum jatuh tempo. Suku tersebut itu ada 3 jenis, yaitu ada suku akad mudharabah, ijarah, dan wakalah. Selanjutnya itu ada slide tentang akuntansi suku. Menurut PSAK 110 tentang akuntansi suku itu hanya mengatur 2 jenis suku, yaitu suku mudharabah dan ijarah. Hal ini disebabkan karena penerbitan suku di Indonesia sebagian besar itu masih didominasi oleh suku ijarah dan sebagian kecilnya oleh suku mudharabah. Sedangkan suku wakalah baru saja diluncurkan pada tahun 2018 atau SBSN Suku Tabungan dan Medco Energi dengan dikeluarkan Fatwa MUI nomor 95/DSN strip MUI/7/2014. Akuntansi suku mengatur pihak yang mengeluarkan transaksi suku baik investor maupun penerbit, sehingga apapun bentuk usahanya sepanjang mereka menerbitkan atau berinvestasi pada suku, maka harus mengikuti aturan PSAK ini. PSAK ini diwajibkan oleh entitas swasta, namun entitas sektor publik juga dapat menerapkan sepanjang tidak dilarang oleh regulasi yang berlaku. Selanjutnya di slide terakhir itu ada perbandingan akuntansi suku dari sisi akuntansi penerbit dan akuntansi investor. Yang pertama itu ada pengakuan awal. Dari sisi akuntansi penerbit, suku ijarah itu diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku ijarah. Suku ijarah diakui sebagai besar nilai nominal disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Menurut akuntansi investor, pengakuan awal entitasnya itu mengakui investasi pada suku ijarah dan suku mudharabah itu sebesar biaya perolehan. Selanjutnya penyajian. Menurut sisi akuntansi penerbit, suku ijarah itu disajikan sebagai liabilitas atau kewajiban, kalau menurut akuntansi investor itu sebagai pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.